Oke, selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya akan memberikan contoh latihan soal untuk materi getaran, gelombang, dan bunyi. Silahkan perhatikan nomor 1. Sebuah batu dijatuhkan ke dalam sumur yang mempunyai kedalaman 17 meter. Hitung selang waktu yang dibutuhkan untuk mendengar bunyi pantulan batu mengenai dasar sumur. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Oke, akan saya gambarkan terlebih dahulu supaya mudah dibayangkan. Jadi ini ada sumur. Nah, ini permukaan air. Nah, di sini tuh kamu menjatuhkan batu. Kedalamannya itu dari bibir sumur ke permukaan air itu 17 meter. Nah, yang ditanyakan adalah ketika kamu melepas batu ini kemudian mendengar bunyi, itu waktunya berapa? Nah, jika kita perhatikan, waktu ini itu waktu yang dibutuhkan ketika batu ini dilepaskan kemudian mengenai permukaan air, lalu bunyinya merambat ke telinga kita. Sehingga jika kita perhatikan, ini ada dua lintasan. Lintasan pertama ketika batu turun ke permukaan sumur, ke permukaan air, lalu suaranya ini merambat ke telinga kita. Nah, itu waktunya berapa? Nah, di sini diketahui bahwa cepat lambat bunyi, nah itu 340 meter per sekon. Nah, sehingga dapat kita cari dengan persamaan V sama dengan S per T. Ingat, S-nya ini tadi adalah 2 kali, berarti ini dikalikan 2. Oke, nah tinggal kita masukkan nilainya. 2 kali S-nya itu 17 kedalaman. T-nya yang kita cari. Nah, kemudian V-nya 340. Nah, oke. Ini sama dengan 340. Nah, ini berarti ini sama dengannya hilang ya. Oke, ini T. Nah, kemudian tinggal dikali aja. 34 meter per T, ini tadi satuannya meter per sekon. Kali silang, sehingga 340 ini dipindah ke sini, T-nya pindah ke sana. Nah, 34 meter per 340 meter per sekon. Nah, sehingga T-nya sama dengan 1 per 10 sekon. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Pada cuaca yang berkabut, sebuah kapal yang berada di antara dua tebing ingin mengetahui jarak kedua tebing yang berada di sisi kanan dan sisi kirinya. Ketika kapal menembakkan senapan, maka terdengarlah bunyi pantul dari sisi kiri setelah 0,25 sekon. Setengah sekon kemudian, barulah dia mendengar bunyi pantul dari sisi kanan. Jika cepat rambat bunyi di tempat tersebut 340 meter per sekon, maka berapakah jarak kedua tebing tersebut? Oke. Berarti saya gambarkan. Nah, ini ada tebing. Ini ada tebing. Ini tebing kiri. Ini tebing kanan. Nah, kemudian ini ada kapal di sini. Nah, di sini diketahui bahwa ketika kapal menembakkan senapan, maka terdengar bunyi pantul dari sisi kiri setelah 0,25. Nah, berarti ketika
kapal ini menembakkan senapan, nah itu terdengar bunyi pantul setelah 0,25 sekon. Nah, kemudian setengah sekon kemudian maka terdengar bunyi pantul dari sisi sebelah yang kanan. Ini. Nah, berarti di sini T2 misalkan. Berarti ini T1. Nah, T2-nya itu setelah setengah sekon kemudian, berarti 0,75 sekon. Oke. Yang perlu kita perhatikan di sini, waktu 0,25 sekon itu waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat dari kapal menuju ke tebing, kembali lagi ke kapal. Nah, sehingga T1 0,25 sekon ini itu merupakan 2 kali S1. Begitu pula dengan ini 2 kali S2. Waktu sekian itu untuk menempuh jarak 2 kali ini. Nah, sehingga dapat kita cari V1 sama dengan S1 per T1. Nah, S1-nya tadi ada 2, berarti dikalikan 2. Nah, sehingga 2S1 sama dengan V1 kali T1. V1-nya di sini diketahui bahwa cepat rambat bunyi di tempat tersebut 340 meter per sekon. Nah, berarti V-nya ini kita masukkan 340 meter per sekon. Waktunya T1-nya 0,25 sekon. Nah, atau S1 sama dengan 340 meter per sekon dikali 0,25 sekon dibagi 2. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya ya 42,5 meter. Nah, jadi jarak dari kapal ke tebing kiri itu 42,5 meter. Nah, sekarang kita cari jarak antara kapal ke tebing yang kanan. Nah, sama V2 sama dengan 2S2 per T2. Nah, 2S2. Nah, ini V-nya itu sama 340 meter per sekon. Nah, kemudian T2-nya itu 0,75 sekon kali silang, atau bisa saya rubah menjadi 2S2 sama dengan 340 meter per sekon kali 0,75 sekon, atau 340 meter per sekon kali 0,75 sekon dibagi 2. Oke, hasilnya berarti 127,5 meter. Nah, pertanyaannya, maka berapakah jarak kedua tebing tersebut? Nah, sehingga jika jarak dari tebing kiri ke tebing jarak dari tebing kiri ke kapal itu 42,5 meter, kemudian jarak dari kapal ke tebing kanan itu 127,5 meter, maka jarak tebing kiri ke tebing kanan berapa? Yaitu tinggal dijumlahkan 42,5 ditambah 127,5.
yaitu 170 meter. Nah, sehingga atau jadi jarak kedua tebing adalah 170 meter. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 3. Diketahui sebuah gelombang longitudinal dari sebuah lonceng adalah 20 Hz. Jika cepat rambat gelombang di udara 360 meter per sekon, maka berapakah jarak antar dua rapatan yang saling berdekatan? Oke, berarti di sini yang diketahui frekuensinya 20 Hz. Cepat rambat gelombang bunyinya 360 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa jarak antar dua rapatan yang saling berdekatan. Nah, jarak antara dua rapatan yang saling berdekatan itu sama dengan jarak satu gelombang atau lambda. Sehingga yang ditanyakan di sini adalah lambda. Lambda rumusnya V per F. Tinggal dimasukkan 360 meter per sekon bagi 20 Hz. Hz itu per sekon, sehingga hasilnya 18 meter. Seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 4. Diketahui cepat rambat gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Sebuah kapal memancarkan bunyi sonar ke dasar laut. Jika 4 sekon kemudian orang di dalam kapal dapat mendengarkan bunyi pantulannya, hitung kedalaman laut tersebut. Oke, saya gambarkan dulu. Jadi ada sebuah kapal. Nah, ini dasar laut. Nah, kapal ini menembakkan gelombang sonar ke dasar laut. Nah, ketika sampai ke dasar laut, gelombang bunyinya ini kembali lagi merambat ke atas, kembali lagi ke kapal ini, ditangkap oleh telinga orang yang ada di dalam kapal. Nah, di sini diketahui bahwa cepat rambat gelombang di udara itu 340, sehingga V-nya 340 meter per sekon. Nah, lalu jika 4 sekon kemudian orang di dalam kapal dapat mendengarkan bunyi pantulannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini menembakkan gelombang sonar. Setelah sampai sini dia mantul kembali lagi ke kapal. Nah, itu berarti ada dua lintasan. Nah, 2S. Nah, itu waktunya itu 4 sekon. Nah, sehingga kita dapat mencari kedalaman laut ini. Nah, menggunakan rumus W sama dengan S per T. S-nya tadi 2. Nah, sehingga 2S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T bagi 2. V-nya 340 meter per sekon kali T-nya 4 sekon dibagi 2, sehingga hasilnya berapa? 680 meter. Sehingga kedalaman laut ini, nah itu 680 meter. Oke, soal yang terakhir nomor 5. Jika ada sumber getaran bergetar dengan frekuensi 200 Hz dan panjang gelombang yang terpancar adalah 4 meter, maka tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Oke. Di sini yang diketahui adalah frekuensi. Frekuensinya itu 200 Hz.
Kemudian panjang gelombang yang terpancar 4 meter. Berarti itu adalah lambda, yaitu 4 meter. Yang ditanyakan, maka tentukan cepat lambat gelombang tersebut. Yang ditanyakan adalah V. Nah, dapat kita cari V sama dengan lambda kali F. Nah, sehingga tinggal kita masukkan 4 kali 4 meter kali 200 Hz sama dengan 800 meter per sekon. Nah, seperti ini. Oke. Semoga contoh soal ini berguna. Silahkan nanti jika ada soal-soal dikerjakan, kemudian kalian bisa mencari referensi dari YouTube yang lain atau latihan soal yang lain. Begitu, terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.